Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 hari ini akan mempresentasikan tentang artikel Mental Accounting dan Ilusi Kebahagiaan. Mohon izin Ibu Dias untuk mempresentasikan artikel oleh kelompok 9 ini. Kelompok 9 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Alfian Khairul Mustafa, kemudian Muhammad Firdaus, kemudian ada saya sendiri Kevin Akmal Firmansyah, dan yang terakhir ada Naswa Katalia. Jadi artikel ini itu dilatarbayangi oleh upaya memahami hubungan antara uang dan kebahagiaan yang telah menjadi perdebatan panjang dalam berbagai studi sebelumnya. Penulis melihat bahwa meskipun uang dapat menyelesaikan banyak masalah, tetapi bahwa uang dapat juga membeli kebahagiaan masih diperdebatkan. Fenomena ini menjadi relayan seiring dengan meningkatnya konsumsi barang mewah yang seiring diartikan sebagai simbol kesuksesan meski hanya memberikan kebahagiaan sementara. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari artikel ini. Artikel ini memanfaatkan teori mental accounting yang diperkenalkan oleh Richard Thaler untuk memahami cara kerja pikiran manusia dalam mengolah kebahagiaan. Penulis berargumen cara kerja mental accounting menyerupai sistem akuntansi organisasi, sehingga pemahaman mendalam tentang pikiran individu dapat membantu memahami mengambil keputusan bisnis. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode dalam penelitian ini. Nah, jadi dalam penelitian ini itu menggunakan metode mental accounting dengan pendekatan kritis dan spiritual untuk memahami keputusan individu dalam mencari kebahagiaan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi dan analisis media sosial terhadap 17 partisipan dari berbagai latar belakang. Nah, penelitian ini menggali makna kebahagiaan, proses pengambilan keputusan konsumsi, dan evaluasi pasca pembelian. Nah, dari hasilnya dianalisis untuk mengkritisi ilusi kebahagiaan dan menawarkan perspektif baru yang lebih mendalam tentang kebahagiaan sejati serta implikasinya dalam akuntansi organisasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu hasil dari pembahasan makna kebahagiaan. Kebahagiaan memiliki makna yang beragam bagi para partisipan. Beberapa informan memaknainya sebagai hasil pencapaian berbagai sasaran tujuan hidup. Para partisipan tidak dapat membedakan antara kebahagiaan dan kepuasan yang hanya bersifat sesaat. Apa yang sesungguhnya merupakan kepuasan dijadikan tujuan dalam melakukan pembelian atau aktivitas tertentu. Kemudian framing effect. Framing effect ini merupakan kemunculan persepsi tentang apa yang memiliki utilitas atau kemanfaatan sebagai sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Persepsi ini memberikan ilusi apa yang dianggap baik untuk didapatkan dan apa yang tidak baik untuk dihindari. Mendapatkan materi, relasi, atau pengalaman tertentu yang dianggap baik adalah objek-objek yang dilekati. Selanjutnya, specific account and self-control. Dari framing effect yang dimiliki masing-masing partisipan, mereka memberi label terhadap sumber dan tujuan penggunaan uang untuk menjelaskan mengapa sebuah pengeluaran perlu atau tidak dilakukan. Kendali diri manusia muncul ketika ia mencoba membandingkan antara tujuan pengeluaran dengan berbagai pos anggaran yang dimilikinya. Ada proses persiapan untuk dapat mencapai tujuan. Persiapan itu tidak hanya meliputi dana yang tersedia, namun juga mempersiapkan kondisi lainnya yang dianggap mendukung. Partisipan yang lainnya memiliki cara sendiri untuk memaknai ketersediaan uang dan tujuan pengeluarannya. Pada tahap self-control, seseorang akan membandingkan antara apa yang direncanakan sebelumnya dengan apa yang dihadapi. Manusia cenderung berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecilnya, seperti sejalan dengan prinsip ekonomi, agar tidak melanggar batasan-batasan finansial yang dibuatnya. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dan evaluasi. Setelah membagi alternatif tindakan ke dalam berbagai akun spesifik dan melihat anggaran masing-masing akun, para partisipan melakukan pengambilan keputusan dan mengevaluasinya.
Putusan pembelian akan dilakukan jika nilai barang dianggap lebih besar dari harganya atau acquisition utility dan harga tersebut sama atau di bawah harga dari referensi lainnya atau transaction utility sebagai sebuah kesempatan yang dianggap sebagai penawaran yang sulit untuk dilewatkan. Setelah pembelian dilakukan, pikiran akan menghasilkan self-report untuk mengevaluasi keputusannya dan menilai apakah ia mendapatkan keuntungan, kerugian, atau kekalahan. Kemudian perasaan pasca mendapatkan sesuatu. Setelah melakukan atau tidak melakukan pembelian dan mengevaluasi keputusannya, para partisipan masuk ke sebuah tahap di mana tahap ini adaptasi yang disebut sebagai hedonic treadmill, yaitu perasaan kembali ke titik nol pasca mendapatkan sesuatu. Para partisipan mengungkapkan bahwa kepuasan atau kekecewaan karena mendapatkan atau mengalami sesuatu hanya berlangsung sementara dan setelahnya perasaan itu akan menghilang. Kemudian hasil dan pembahasan yang terakhir yaitu mental accounting dan ilusi kebahagiaan, transformasi institusional atau transformasi diri. Jadi studi ini menunjukkan bahwa mental accounting merupakan komponen inti dari cara kerja pikiran dan tindakan yang menyertai yang terus berulang tanpa disadari. Ini terjadi pada siapa saja dan apapun latar belakang yang dimilikinya. Pengulangan itu terdiri dari beberapa tahap, yaitu framing effect, pembentukan specific account, self-control, pengambilan keputusan, self-report, dan akhirnya hedonic treadmill. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setiap orang ternyata memiliki cara kerja pikiran yang disebut dengan mental accounting. Nah, mental accounting ini menunjukkan kemiripan yang sangat tinggi dengan sistem akuntansi yang dikembangkan dan digunakan di dunia bisnis. Cara kerja pikiran yang berbasiskan mental accounting akan berimplikasi terhadap pengambilan keputusan pada tataran individu maupun organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, pemaknaan cara kerja mental accounting pada tataran individu akan menambah penyebab akuntansi mendorong perkembangan bisnis yang cenderung berwajah egois dan tamak. Sistem dan output informasi akuntansi yang digunakan dan dihasilkan dalam dunia bisnis adalah proyeksi egoisme pikiran kita sendiri. Akuntansi adalah rasionalisasi dari keinginan kita untuk mengambil dari luar untuk kesenangan yang di dalam. Nah, hal ini menjadi penyebab banyak orang merasa nyaman dengan eksistensi akuntansi sebagai instrumen objektif pengukur kesuksesan sebuah bisnis. Selain itu, hal ini juga membutuhkan upaya yang besar untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Perubahan terhadap mental accounting membutuhkan transformasi fundamental pikiran daripada sekadar mengubah perangkat institusionalnya. Perubahan yang hanya berfokus pada perangkat hanya mengundang model kooptasi berikutnya, yang tetap mengedepankan ego pelaku bisnis. Nah, pesan utama yang hendak peneliti sampaikan adalah akuntansi membutuhkan perubahan dari segala lini secara fundamental, bukan parsial. Jika perubahan tersebut tidak menyentuh akar masalah yang ada, dampaknya tidak akan terlalu besar untuk dirasakan dan dikhawatirkan hanya menghasilkan sebuah ilusi. Penciptaan dunia yang lebih baik memang membutuhkan proses serta kerjasama banyak pihak. Selain itu, penciptaan ini sudah selayaknya melibatkan upaya multidisiplin seperti kependidikan, akuntansi, psikologi, bisnis, dan juga sebagainya. Sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.